We are standing here on holy ground, our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire your voice is ringing out. In your presence may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. Age to age, you remain the great I am. Holy. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan, untuk kami, untuk apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan di kayu salib buat kami. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang sudah kami terima Tuhan. Dan hari ini kami datang Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau bersuka cita atas Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Mari kita memuji Tuhan, amen. Come on. Hey, mari kita menyatakan kemenangan Tuhan, amen. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan kembali, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Kita katakan lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, woo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, yes, Lord. Kita masih semangat, saudara. Mari kita nyanyikan kembali. Woo. Hey. Woo. Mari sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, come on. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, yes. Bangkit dan hidup. Hey. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sama-sama kita katakan para pam, para pam 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 pam. Yes. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan, saudara. Bertepuk tangan, yes. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, come on. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. One, two, three, go! Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, come on. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan, yes, amen. Dan pengharapan. Padam pam pam pam, hey. Padam pam 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 pam. 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 Amen, haleluya. Yes. Yes. Yes, haleluya. Thank you Jesus buat Engkau yang sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari kemenangan pada hari ini Tuhan. Bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 54b. Kita buka. Maut telah ditelan dalam kemenangan
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat kemenangan ini Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu, dan biar kami merasakan Tuhan, kami mengenal Engkau Tuhan lewat kebangkitan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan biar kami juga dibangkitkan bersama Engkau Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan sempurna bekerja dalam diri kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Shalom. Salam juga jemaat yang join online di rumah. Salam. Selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Mari kita salam ke kanan kiri kita sampaikan selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Yeay, ini hari kemenangan kita. Oke, kita mau memberi buat Tuhan. Kita memberi buat Tuhan dari Amsal 11 ayat 24. Ya, ini kalau yang ada Alkitab kita bisa buka Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Oke. Saya baca. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oke. Ini firman Tuhan, kalau kita baca ini, kita lihat ini nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal ini. Jadi ini dibilangkan menyebar harta tapi bertambah kaya. Ini contoh misalnya saya ada 100.000, saya kasih 10.000. Kalau matematika kan 100 kurangi 10.000, 90.000. Ya. Tapi firman Tuhan bilang dia menyebar harta tapi bertambah kaya. Kok bisa ya? Terus ada lagi nih yang ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi saya juga misalnya ada 100.000, saya tahan ini, tapi ternyata saya merasa berkekurangan, ya, kok bisa? Nah, ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang menghemat secara luar biasa itu dalam bahasa Inggrisnya withhold what he should give. Withhold what he should give. Jadi dia tahan apa yang harus dia beri. Nah, terus namun orang itu selalu berkekurangan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, BIMK, bahasa Indonesia masa kini, ini orangnya itu bertambah miskin papa. Wah, ngeri ya. Jadi ini ada orang yang menyebar harta tapi dia bertambah kaya. Ada juga yang menghemat secara luar biasa, dia menahan apa yang harus diberi, tapi selalu berkekurangan, dia bertambah miskin papa. Ada nggak di sini? Nggak ya? Nggak ya? Oke. Nah, selanjutnya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, akan diberi minum. Oke, firman Tuhan di sini, ini dia melawan dari prinsip ekonomi ini. Jadi kalau kita memberi, firman Tuhan bilang kita akan menerima kayak hukum memberi menuai, menabur menuai. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Siapa yang memberi, dia pasti akan menerima. Nah, ini hukum rohani, dan
memang nggak masuk akal, tapi kita mau percaya ini. Saya mau percaya firman Tuhan. Ya, siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum akan pula diberi minum. Ya, kita mau percaya ini. Dan saudara di sini percaya bahwa kalau saudara memberi berkat, saudara akan menerima kelimpahan. Amin. Saudara, apa saudara percaya? Apabila saudara memberi minum, saudara juga akan diberi minum. Amin. Amin. Oke. Mari kita memberi buat Tuhan. Oke. Kita memberi buat Tuhan. Di sini ada 3 cara ya kita mau memberi. Yang pertama, kalau saudara bisa secara ini, yang langsung, yang onsite, bisa di bangku ada amplop. Oke, kita bisa memberi persembahan, diisi dalam amplop, ya. Baru bisa diletakkan nanti di kotak persembahan. Kemudian bisa lewat QR juga, yang nggak bawa cash. Di belakang bangku ada barcode, bisa di-scan pakai QRIS, bisa di-scan. Baru yang via transfer juga bisa. Ada nomor rekeningnya di sini, via transfer di BCA ya. Oke. Mungkin bisa sambil saudara memberi di sini juga. Yang onsite ya, di sini juga kalau bisa dilihat ada lembaran kertas kecil, itu permohonan doa. Jadi ya kalian yang saudara yang mengalami pergumulan atau sedang menghadapi tantangan atau ya apa saja, lagi sakit, bisa menuliskan permohonan doa di sini ya, dan bisa diisi di dalam amplop persembahan ini. Sekalian diisi dan kita akan doakan. Oke. Sambil memberi, di sini ada pengumuman. Ada Zoom for Kids ya, setiap hari Minggu buat yang kecil kinder 3-5 tahun. Juga buat yang besar, Big Kids 6-12, setiap jam 10 ya. Kids ini bisa kita adakan hybrid ya. Hybrid di onsite, sekalian yang online bisa ikut juga. Kemudian buat teens yang remaja-remaja di sini bisa ikut online fellowship teens setiap hari Sabtu jam 1 siang. Ingat, setiap hari Sabtu jam 1 siang buat yang teens. Online, oke. Kemudian yang berikut adalah doa jemaat. Kita mengundang semua yang ada di sini ya. Kita sebagai satu kesatuan jemaat Evangelisation Kelapa Gading, kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid ya. Kita mau berdoa sama-sama setiap hari Rabu jam 8 malam. Ya. Bisa langsung dicatat itu Zoom-nya, kita join. Dari Rabu jam 8 malam. Oke, bagi kita yang sudah memberi persembahan yang di dalam amplop, bisa kita taruh di kotak persembahan kita di depan sini. Silakan. Mari kita tumpang tangan buat persembahan kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa memberi bagi rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar pemberian ini, persembahan kami ini biar berguna Tuhan buat rumah-Mu dan juga untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan bahwa apabila kami memberi Tuhan, Engkau memberi kelimpahan bagi kami Tuhan. Dan apabila kami memberi minum, Engkau pasti akan beri kami minum Tuhan. Kami percaya ke firman-Mu Tuhan. Dan terlebih dari Tuhan, biar nama-Mu Tuhan yang ditinggikan Tuhan lewat persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amen. Oke. Ini ada persembahan spesial dari
Teens yang akan membawakan lagu Above All. Silakan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, Laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Tahun yang kita semua bangkit berdiri, amen. Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. You took the fall and thought of me above all.
We worship you, Lord. We worship you. Yes. Ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Come on. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, we say. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, we sing again. Worthy is the Lamb, Lord, seated on the
of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. And worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Lord. You are worthy, Lord. Come on, we sing. Worthy is the Lamb. Mari jemaat kita kembali. Sitting on the throne. Yes. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Saat ini Yesus duduk di atas tahtanya. Dia tidak hanya mati di kayu salib. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan 40 hari setelah itu, dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Dan dia ada di atas tahtanya pada saat ini. Mari saya mengajak jemaat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan sama-sama ke arah surga, menatap tahtanya yang maha kudus, tahtanya yang maha tinggi, yang maha mulia. Mari kita tinggalkan setiap perkara kita di bumi ini, setiap kesulitan, beban yang merintangi saudara, dan tataplah tahta Tuhan kita, Yesus Kristus, dan katakan, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Layak engkau anak domba, layak engkau anak domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Layak terima penyembahan kami, layak terima hormat kami, dan ucapan syukur kami. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang layak terima mahkota kemuliaan, yang terima mahkota Tuhan. Kami memahkotai Engkau dengan pujian, penyembahan kami pada pagi hari ini. Biar seluruh umat-Mu memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Bahkan saat kami bernyanyi, menyembah Engkau, seluruh malaikat di surga pun turut menyembah Engkau. Bahkan mereka menyanyikan dengan takut dan gentar kepada Engkau Tuhan. Kami tahu iblis sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa kebangkitan yang mengalahkan alam maut, mengalahkan setiap permasalahan problema hidup kami, mengalahkan apapun juga yang merintangi kami. Dan iblis, engkau tidak punya kuasa lagi. Engkau tidak punya kuasa atas kami semua umat-Mu. Karena kami telah dibebaskan oleh darah Yesus. Ada kuasa kebebasan dari salib Kristus dan kuasa kebangkitan yang menyertai kami. Karena Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Dia tidak mati. Kuburnya telah kosong. Dia telah bangkit menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan kami yang perkasa. Tuhan jaya dan perkasa. Yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Sebelum saya memulai
khotbah pada pagi hari ini. Saya mau menghormati ada Gembala Every Nation Medan di tengah-tengah kita. Selamat datang. Ada Pastor Jayadi, di manakah? Pastor Jayadi dan Ibu Asri, selamat datang. Ya, ini dia. Mereka adalah Gembala Every Nation Medan, dan juga kita kedatangan keluarga juga Gembala Every Nation Lampung ada di sini. Pastor Pouce, silakan bangkit berdiri, dan Ibu Mega. Ya, ini keluarga kita. Baik, kita bersuka cita merayakan Paskah pada pagi hari ini, dan saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang join melalui Zoom ya pada pagi hari ini. Selamat Paskah kepada kita semua. Selamat merayakan hari kemenangan pada hari ini. Amin. Baik, kita akan melanjutkan seri Paskah pada pagi hari ini. Di judul khotbah saya beri judul Laid on Him, ya, laid on Him, ditimpakan kepadanya. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke sana, Paskah, ya. Oh ya, di tengah-tengah kita ada Pak Dodi juga, ya, selamat datang, Ibu Teti, ya, sahabat kami, senior saya juga, ya, mereka prajurit doa yang luar biasa, ya, terima kasih untuk doa-doanya, dan juga ada papanya Pak Ivan, Om Fred, ya, selamat datang. Ya, kita bersuka cita keluarga bisa berkumpul di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin, di mana Yesus juga hadir bersama-sama kita. Baik, Paskah. Kita semua tahu setiap tahun kita merayakan Paskah, ya. Paskah, sedikit saya singgung diawali Paskah itu. Peristiwa pertama kali Paskah itu ada di Keluaran 12 ayat yang ke-7. Ketika itu, saudara, kita semua tahu peristiwanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan juga membuat hati Firaun berkeras hati untuk menahan bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. Ya. Nah, kita tidak bahas satu persatu tulahnya, tapi kita langsung kepada tulah yang ke-10, ya. Tulah yang ke-10, yaitu tulah apa? Saudara tahu semua, yaitu kematian anak sulung, ya. Kematian anak sulung. Jadi singkat cerita, lalu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel bahwa, dan juga kepada Firaun, bahwa akan ada waktunya, ya, di hari kesekian nanti, bahwa anak sulung, baik itu manusia maupun hewan, akan Tuhan ambil, akan ada kematian anak sulung. Nah, namun Tuhan akan meluputkan umat Israel yang dipilihnya. Ya, dengan cara bagaimana? Ada caranya, ada syaratnya, ada yang Tuhan lakukan di situ. Ya, Tuhan memerintahkan umat Israel ini mengambil anak domba atau kambing jantan yang tidak bercacat untuk disembelih. Ambillah masing-masing sesuai dengan jumlah rumah tangga kalian masing-masing, begitu perintah Musa kepada bangsa Israel. Lalu sembelihlah, dan darahnya dari domba itu, ambillah sepercik darah itu, lalu oleskanlah di tiang pintu, ya, oleskanlah di tiang, kedua tiang pintu, dan juga ambang atas, ya, darahnya itu dioleskan. Lalu malam itu juga seluruh anggota keluarga harus berkumpul di meja makan, dan mereka harus makan daging domba itu sampai habis, dan harus cepat makannya. Ya, siapa yang makannya lambat di sini? Ya, perintah Tuhan kepada Musa harus cepat makannya dengan ikat pinggangnya semua, dan semuanya harus cepat makan sampai habis. Kalau tidak habis, harus diambil sisanya, itu tulang-tulang, lemak-lemak dan lain sebagainya harus dibakar sampai jadi debu. Tidak boleh ada sisa. Ya, itulah yang Tuhan perintahkan melalui Musa kepada bangsa Israel. Jadi mereka lakukan, mereka taruh semua di ambang pintu, ya, darah perjanjian ini, yaitu darah anak domba, sebagai tanda Passover, bahwa malaikat Tuhan akan melewati setiap rumah yang ada tanda ini. Maka itulah yang disebut hari raya Paskah pertama dalam bangsa Israel.
Ya, yaitu mereka merayakan Paskah itu menjadi bulan pertama dalam tahun itu. Ya, mereka akan mengingat peristiwa. Jadi Paskah ini dirayakan oleh bangsa Israel untuk mereka mengingat bahwa Tuhan membebaskan mereka dari maut, kematian anak sulung. Tuhan membebaskan mereka dari tulah ke-10 itu, dari hukuman yang akan ditimpakan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka ingat terus, dulu nenek moyang saya, ratusan tahun, puluhan tahun yang lalu, mengalami bebas dari kematian anak sulung. Kebebasan yang pertama. Yang kedua, mereka dibebaskan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka sungguh-sungguh juga bebas dari perbudakan. Ya, ada dua ya. Dibebaskan dari tulah tadi dan mereka bebas dari perbudakan sehingga mereka keluar menuju tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paskah dalam perjanjian lama mengandung arti pembebasan, mengandung arti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sebelum perjanjian baru terjadi, sebelum Yesus lahir, Yesaya pun sudah menubuatkan lambang, simbol yang Tuhan sudah lakukan. Yaitu dengan anak domba yang disembelih dan darahnya menjadi tanda perjanjian bahwa mereka yang mengenakan darah ini, yang memiliki tanda darah itu, mereka akan diluputkan, dibebaskan dari hukuman kematian. Yesaya, mari kita buka sama-sama di Yesaya 53. Yesaya 53 adalah nubuatan yang Yesaya berikan kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi. Sekitar 700 sebelum Masehi. Jadi 740 atau 750 tahun sebelum Yesus hadir, lahir di muka bumi ini. Nubuatan ini sudah disampaikan. Tuhan sudah merancang rupanya. Tuhan sudah membuat planning sedemikian rupa. Begitu detail persiapan kedatangan Yesus itu sudah disiapkan ratusan tahun. Bahkan sejak Adam sudah Tuhan persiapkan kedatangan Yesus ini. Dan inilah nubuatan melalui Nabi Yesaya. Yesaya bernubuat ya. Pesan Tuhan ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita ini? Yesaya memulainya dengan perkataan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ini mengandung makna, bisa jadi ada yang tidak percaya juga terhadap berita ini. Padahal ini berita sukacita, saudara. Berita gembira. Berita apa? Bahwa saudara dan saya akan dibebaskan. Namun, firman Tuhan ini mengatakan siapa yang percaya? Mungkin ada yang tidak percaya. Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kita lanjut. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Tidak tampan. Mukanya hancur, saudara. Waktu di kayu salib, dia tidak foto-foto, gitu, enggak. Mukanya jelek, saudara. Jangan kira mukanya yang difoto-foto di lukisan-lukisan kita lihat itu masih bagus, saudara. Aslinya, kita nggak lihat ya aslinya bagaimana. Tapi firman Tuhan bilang, sudah dikasih tahu, rupanya itu tidak tampan. Mukanya itu tidak tampan. Berarti betapa hancurnya penyiksaan, penderitaan, hancurnya muka dia yang dia alami. Mukanya rusak karena siksaan yang dia terima. Tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, kita pun nggak ngelihatnya juga. Saudara pernah ada lihat, atau siapa yang takut ngelihat darah di sini? Ya kan? Kalau ke rumah sakit ngelihat darah, aduh, kayaknya takut ngelihat darah. Bagaimana kalau kita lihat muka Yesus? Darah semua. Maka orang nggak mau lihat. Aduh, nggak tahan lihatnya. Itulah yang Tuhan kita alami. Amin, saudara. Kita di momen ini, mari kita merenungkan, mari kita menghargai betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ingin lihat pun enggak berani lihat. Ia dihina, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya. Seperti yang saya bilang tadi. Lihat aja nggak mau gitu. Tutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi saudara, di ayat keempat, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira, orang yang lewat melihat Yesus digantung di kayu salib, dia kira dosanya apa ini ya? Seorang seperti ini sampai kayak begini. Orang akan melihat ini karena dosa mungkin, karena kejahatan apa ini. Orang mengira dia kena tulah. Orang mengira dia dipukul, dia ditindas Allah. Orang mengira dia kena kutuk. Betul, dia menanggung kutuk kita sebenarnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya dia ditikam itu karena menanggung pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sebenarnya bukan dia yang berbuat jahat. Tetapi kita, kejahatan kita lah yang ditanggungnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dia diganjar, terima ganjarannya. Sehingga kita diselamatkan. Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran kepada kita itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. By his stripe, bilur itu luka, cambukan di belakangnya sini. Setiap daging-daging yang keluar dari tubuhnya, oleh cambuk itu, oleh luka itu, kita menjadi sembuh. Ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya fokus di sini untuk khotbah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-6 terakhir ini. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan di dalam ayat ini huruf besar semua. T-U-H-A-N. Betul ya? Itu artinya Yahweh. Allah. Atas keputusannya. Bukan keputusan manusia. Jadi yang menyiksa Yesus sesungguhnya, yang menyebabkan Yesus mati sesungguhnya bukan tentara Romawi. Tetapi atas penentuan dan kehendak Tuhan, dan atas Yesus sendiri mengambil keputusan, saya serahkan nyawa saya untuk kita semua. Inilah artinya ayat ini. Tuhan telah menimpakan. Jadi siapa inisiatornya? Siapa dalangnya peristiwa kematian Yesus di kayu salib? Siapa inisiatornya? Pencetus idenya siapa? Atas peristiwa kematian ini. Adalah Yesus sendiri. Adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mengambil keputusan, mati di kayu salib, berkorban, mengorbankan dirinya, seperti domba tadi, menjadi syarat yang sah untuk sebuah penebusan. Dan mencurahkan darahnya untuk penebusan itu. Tuhan telah menimpakan, kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, yet the Lord laid on him the sins of us all. Laid on him. Ditimpakan kepada kita. Diserahkan kepada dia, bukan kepada kita, maaf ya. Kepada dia, kepada Yesus. Semua beban kita, kesalahan kita, pelanggaran kita ditimpakan. Ditanggung. Diserahkan kepada Yesus. Kita teliti sedikit kata-kata laid dalam bahasa aslinya, itu bahasa Ibraninya adalah paga. Ya, artinya to meet, encounter, reach. Artinya memenuhi syarat. Menimpakan, menanggungnya. Sins, ya. Dalam bahasa Ibraninya dipakai kata-kata afon. Ini beda dengan waktu Kain dan Habel melakukan dosa. Itu pakai kata-kata cata dosanya. Kalau di sini kata-katanya afon. Apa artinya? Itu artinya hasilnya. Blame, tuduhan, guilt, punishment, ya. Hukuman. Jadi kalau bisa saya simpulkan ayat ini kira-kira berbunyi gini. Ini mengandung arti bahwa dialah yang akan menanggungnya hukuman itu. Dialah yang akan menerima setiap hukuman yang harusnya buat kita ditimpakan kepada dia, kepada Yesus. Laid on him artinya adalah Yesus
menanggung hukumannya itu. Hukuman atas dosa kita itu tetap ada, saudara. Tetap ada hukumannya. Harus dijalankan hukumannya itu. Tidak dianulir hukuman atas dosa saudara dan saya. Dan harus dilaksanakan hukumannya itu. Siapakah yang menanggung pelaksanaan hukuman itu? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, waktu pertama kali sosialisasi di mobil nyetir harus pakai seat belt. Saudara ingat itu? Berapa tahun yang lalu saya juga lupa. Dulu kan kita nyetir mobil nggak pakai safety belt ya. Nggak pakai seat belt. Nah waktu awal-awal tuh susah sekali ya kita ya. Menyesuaikan diri kan pakai seat belt. Sekarang udah otomatis duduk langsung straight gitu kan ya. Kalau dulu awal-awal tuh kita nggak biasa saudara. Di Jakarta ini mengendarai mobil pakai seat belt dulu nggak biasa. Nah suatu ketika saya keluar dari Kuningan, pulang gereja kalau nggak salah ya. Lupa saya pakai safety belt. Ya saya lupa. Di ujung jalan sana, saya lupa di ujung jalan mana itu, ada polisi sudah standby di situ, sudah periksa. Nah kena nih satu nih, saya nggak pakai safety belt. Lalu saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya saya serahkan SIM saya, dan saya bersedia dihukum, ditilang jadi saudara. Nah ditilang. Nah saudara, ada jadwal sidang ya. Jadi waktu itu ada jadwal sidang, kalau nggak salah ada pilihan jadwal sidang atau bayar di mana gitu ya. Jadi udah oke, saya sidang. Nah waktu jadwal sidang, saya tidak bisa hadir. Saya lupa keluar kota kalau nggak salah, di kantor saya nggak bisa. Jadi kalau di SIM kita itu ya, kalau sudah di polisi selesai waktu sidangnya itu dilimpahkan ke kejaksaan begitu kan. Nah, jadi suatu hari saya lupa SIM saya itu ya kelewat. Nah, saya punya satu sahabat baik, kita seperti keluarga. Ya, beliau ini sekarang kepala Kejaksaan Negeri Kajari ya di Kendari di Sulawesi Tenggara. Ini ada fotonya. Ya, beliau adalah Kajari. Ini sahabat kami, ya Bapak Ledrik. Dari kami kecil, dari kami SMA, saya bergaul dengan dia. Kami dalam satu live group ya. Nah, suatu ketika ibadah berapa minggu kemudian dia datang ke gereja, dia kasih, "Wan, ini SIM kamu." Gitu. Kaget saya. Dia kasih SIM saya. Gitu. Dia kasih SIM saya gitu kan. Terus, gimana caranya? Udah, tenang aja. Gue udah bayarin katanya. Jadi rupanya dia yang bayar denda atas SIM saya itu gitu kan. Nggak tahu gimana caranya, dia juga orang kejaksaan, dia atur sendiri, tapi dia yang bayarin gitu. Jadi memang kan kita harus tebus SIM kita itu di kejaksaan, kita bayar. Ada uang tilang ya, uang tilang kita harus bayar. Jadi saudara, ini sekilas cerita sederhana saja. Ada yang menanggung hukuman atas tilang saya gitu ya. Nah dialah yang menanggungnya gitu kan. Dia yang bayarin semua. Ya jadi SIM saya bisa keluar dan saya bisa pakai lagi. Nah jadi saudara, ini sekedar ilustrasi saja. Bahwa kita sebenarnya, Roma 3 ayat 23 katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berdosa. Amin. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Perkataan Yesus yang terakhir ini menjadi sangat-sangat penting artinya untuk kita. Perkataan Yesus ini menjadi sangat penting buat kita semua. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus di atas kayu salib ya. Ini perkataan dia terakhir. It is finished. Sudah selesai. Atau tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus mati bukan dibunuh. Yesus mati menyerahkan nyawanya. Amin. Yesus menyerahkan nyawanya. Dan dia katakan, saat saya menyerahkan nyawanya ini, semuanya finish. Selesai. Apanya yang selesai Bapak Ibu Saudara? Apa yang selesai? Yang selesai adalah engkau dan saya, saudara dan saya,
tidak perlu dihukum lagi. Karena hukumannya itu sudah Yesus tanggung di kayu salib. Kita kembali ke nubuatan Yesaya. 700 tahun sebelum peristiwa ini, Yesaya sudah menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Yesus untuk peristiwa penebusan ini. Dia akan dihina dari ayat 1 sampai 6 ini ya. Saudara akan temukan kata-kata ini. Dia dihina. Dia dihina. Oleh siapa? Oleh kita semua, oleh manusia. Kemudian dia dihindari. Rejected. Dia di-reject. Berapa banyak di antara kita di dalam kehidupan kita mengalami penghinaan. Mengalami penolakan. Yesus sudah mengalaminya di kayu salib. Yang berikutnya dia tertikam. Pierce. Ditusuk paku. Dia ditikam. Kepalanya dikasih duri dan tertancap di dalam kepalanya. Yang berikutnya keempat, dia diremukkan. Saudara, ini kata-kata yang begitu nggak enak itu terjadi semua kepada Yesus. Ini ada di ayat 1 sampai 6. Saya kutip, saya ringkas lagi di sini. Dia diremukkan. Saudara punya mesin blender di rumah? Punya ya? Kalau blendernya nyala, remuk semua di dalamnya itu kan. Ya kan? Yesus mengalami itu. Dia diremukkan. Betapa menderitanya hidup dia, dipukul. Ya, ini yang kelima, dipukuli. Ya, beaten. Dihantam dia, dipukul kiri kanan. Ditendang mungkin dan lain sebagainya. Dan berikutnya, dia dicambuk. Ada yang bilang 39 kali dicambuk. Dan berikutnya, dia dianiaya. Dan dia ditindas. Saudara, inilah yang Yesus alami di masa-masa terakhir pelayanannya. Yesus menerima perlakuan ini semua. Kembali ke kata-kata laid on him. Ditimpakan kepada dia. Ini semua yang dia timpakan kepada Yesus Kristus. Yang seharusnya itu kita yang mengalami. Dia sudah mengalaminya. Saudara, kata-kata ditimpakan kepada dia. Saya ringkas menjadi 3 ya dari semuanya itu. Apa yang Tuhan tanggung, apa yang Tuhan timpakan kepada dia. Yang pertama, segala kejahatan kita di ayat ke-6 tadi. Supaya kita bebas dari hukuman kekal. Yang kedua, ditimpakan kepada dia kutuk dosa. Supaya kita menerima berkat, saudara. Kutuk dosa itu akibat dari dosa yang kita lakukan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ketika kita ada menjadi satu perjanjian dengan dia, Yesus membebaskan kita dari kutuk itu. Yang ketiga, apa yang ditanggung di kayu salib? Yaitu sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Itu yang ditanggung. Salib bukan sekedar lambang orang Kristen, saudara. Salib berbicara, dia menanggung kejahatan saudara dan saya, supaya kita bebas dari hukuman kekal. Dia menanggung kutuk dosa kita, supaya kita diberkati. Dia menanggung sakit penyakit kita supaya kita disembuhkan. Dia menanggung kelemahan kita supaya kita diberi kekuatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di kayu salib. Di kayu salib. Semuanya itu menjadi komplit, lengkap, sempurna. Amin. Dan tidak sampai di kayu salib. Apa yang menjadikan kita sempurna? Karya penebusan ini menjadi sempurna. Yaitu peristiwa 3 hari kemudian. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan tidak mati lagi, saudara. Kita sering banyak dengar berita ya. Ada orang mati, bangkit kan. Ya, saya pernah ada berita dengar orang mati, berapa hari kemudian dia bangkit dari kubur. Ternyata dia mati suri katanya. Tapi berapa jam kemudian dia mati lagi, gitu ya. Yesus bangkit, dia tidak mati lagi, saudara. Yesus bangkit, kemudian dia naik ke surga. Karena apa? Karena dia yang punya tahta di surga. Dia yang punya kehidupan. Dia menciptakan semuanya. Dia bangkit tujuannya apa? Memberikan saudara dan saya kemenangan. Amin. Memberikan kita kemenangan. Kebangkitannya. Matius 28 ayat 6. Ketika perempuan-perempuan Maria dan lain sebagainya itu datang ke kubur. Bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu mengatakan, iya, yaitu Yesus.
tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah, apa saudara? Bangkit. Setelah Yesus menanggung semua penderitaan kita, dan ia menyerahkan nyawanya, lengkap, finish semua persyaratan yang dibutuhkan. Namun dia tidak terus di dalam kubur. Kalau dia terus di dalam kubur, maka sia-sia semua pemberitaan Yesaya dan semua sia-sia apa yang kita pelajari selama ini. Tanpa kebangkitan semuanya sia-sia kita datang ke gereja kalau nggak ada kebangkitan. Tapi puji syukur, bersyukur kepada Tuhan kita bangkit saudara. Dia tidak mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan dia nggak mati lagi, berapa jam? Bukan mati suri saudara. Bukan mati suri. Dia bangkit dan betul-betul bangkit dan dia naik ke surga. Membuktikan dia adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan. Dia bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Bahkan malaikat, ayo lihat sini, masuk ke dalam kubur. Jadi kubur itu kan di dalam gua, masuk sini. Lihat tempatnya, ini gak ada. Sudah gak ada di dalam baringan ini. Jenazahnya sudah tidak ada. Membuktikan dia betul-betul bangkit saudara. 1 Petrus 1 ayat ketiga, saya tutup dengan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Garis bawahi kalimat ini. Hidup yang penuh pengharapan. Jika tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, sia-sia semua pengharapan kita. Namun, karena Yesus bangkit, maka ada harapan kepada kita semua. Harapan apa saudara? Harapan akan pembebasan dari hukuman yang kekal. Harapan akan hidup yang dipenuhi, hidup yang penuh kemenangan selama kita berjalan dalam kehidupan di muka bumi ini. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang Tuhan berikan. Kuasa kebangkitan memberikan saudara pengharapan akan hari esok, akan hari siang nanti. Bahwa kita aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan yang pasti kepada kita semua. Amin. Saudara, saya tutup dengan pertanyaan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi beban hidupmu selama ini? Ya. Apa yang menjadi rintangan saudara untuk percaya kepada Yesus? Apa yang menjadi kesulitan? Mungkin engkau tadi mengalami penghinaan. Mungkin engkau mengalami ditindas. Mungkin engkau mengalami rejected dari orang, dari tetangga, dari teman, dari kantormu. Engkau disisihkan, dihindari, di-reject. Mungkin engkau tertikam juga pernah dianiaya. Mungkin engkau diremukkan, paling tidak perasaanmu yang diremukkan. Kalau saya ketemu dia, saya hancur, hati saya disakiti dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara. Mungkin ada orang yang pukul saudara. Mungkin ada orang yang mencambuk saudara. Menyakiti saudara. Mungkin kau merasa teraniaya sepanjang hidupmu dari keluargamu dan lain sebagainya. Mungkin kau mengalami penindasan dari atasanmu, dari bosmu dan lain sebagainya. Mungkin orang berlaku tidak adil kepada saudara dalam kehidupanmu. Ketahuilah saudara, di dalam nubuatan Yesaya ini, dan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menanggungnya. Yesus menanggung penghinaan saudara. Yesus menanggung rejection saudara. Yesus menanggung ketika saudara tertikam, dia pun ada di situ, ikut tertikam bersama saudara. Yesus menanggung ketika saudara diremukkan, dia pun ada di situ, juga diremukkan bersama-sama saudara. Ketika saudara dipukuli, Yesus pun ada di situ bersama-sama saudara. Dan dialah yang menanggung semuanya. Yang lebih penting, yang lebih utama, dia menanggung hukuman yang seharusnya kita alami, yaitu hukuman kekal, neraka. Dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan neraka, sehingga kita dibebaskan dari hukuman. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara merenungkan, baik yang di ruangan ini, di hari yang spesial ini, hari raya Paskah yang kita alami,
Biarlah ini menjadi Paskah yang berarti kepada saudara dan kepada kita semua. Juga saudara yang di rumah. Ada banyak yang di rumah ikut melalui Zoom. Saya berdoa agar firman ini tidak hanya melewat begitu saja bagi saudara. Saya berdoa firman ini akan menyentuh, akan menjamah kita semua. Saya mau mengundang saudara, bagi saudara yang ragu, bagi saudara yang berbeban berat, saudara yang mengalami penindasan, saudara yang mengalami kesulitan, ingatlah bahwa itu semua telah ditimpakan kepada Yesus. Laid on Him. Sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi saudara hanya terima saja. Berapa saudara yang mau menerima karya Yesus di kayu salib? Saya mengajak saudara tundukkan kepala dan taruh tanganmu di dadamu. Ketika engkau mau menerima Yesus, menanggung penderitaan saudara. Ketika saudara mau menerima Yesus untuk menerima beban saudara, mari serahkan beban itu kepada Yesus pada pagi hari ini. Mungkin itu kesulitan keuangan saudara. Mungkin itu permasalahan hubungan rumah tanggamu. Mungkin itu kesulitan saudara hubungan dengan anak-anak yang berantakan. Mungkin itu rumah tanggamu berantakan. Mungkin itu pekerjaanmu. Mungkin itu atasanmu, bosmu yang menindas saudara. Saudara sulit mengampuninya. Atau siapapun yang menyakiti saudara, mari saudara. Siang ini di kesempatan Paskah yang indah ini, mari kita laid on Him. Kita timpakan kepada Yesus. Kita lepaskan, serahkan kepada Yesus. Dia bersedia menanggungnya saudara. Dia bersedia membuka tangannya di atas kayu salib bahkan. Mari. Dan dia katakan, mari. Datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku bersedia menanggungnya di kayu salib. Mari saudara timpakan kepada dia. Laid on Him. Serahkan bebanmu. Bahkan kekhawatiranmu juga akan masa depan. Mungkin kau khawatir, gimana ya anak-anak saya nanti? Saya khawatir sekali sama anak-anak saya. Saudara, Tuhan katakan, jangan kau khawatir, serahkan. Serahkan. Serahkan kepadaku. Engkau tidak bisa jaga anakmu 24 jam. Serahkan kepada Yesus. Mereka adalah milik Dia, milik Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bergumul dengan suami istri, kesulitan membangun hubungan, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaanmu yang naik turun, yang tidak jelas, yang berantakan, serahkan kepada Tuhan. Mari di momen Paskah ini, kita tidak melalui begitu saja. Mari kita laid on Him. Artinya itu kita lepaskan semua. Berikan kepada Yesus Tuhan kita. Dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Yang mengendalikan, yang memimpin hidup saudara. Aku berdoa Tuhan bagi mereka yang menaruh tangan di atas dada mereka. Tuhan, seperti janjimu, Engkau menanggung semuanya. Setiap penderitaan dan kesulitan. Tantangan hidup yang begitu berat. Engkau menanggung semuanya. Dan bukan hanya mati di kayu salib. Bukan hanya tanggung di kayu salib. Engkau menanggung di kayu salib. Tapi Engkau membuktikan hari yang ketiga Engkau bangkit. Dan memberikan kemenangan kepada kami semua. Aku berdoa untuk jemaat pada pagi hari ini. Agar mereka menerima kemenangan itu. Ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan pengharapan dalam kehidupan kami. Bahwa ada satu nama yang kami harapkan. Kami tidak mengharapkan manusia yang lain Tuhan. Tapi kami mengharapkan ada satu sumber pengharapan yang pasti bisa memberi pengharapan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Aku menerima Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupanku. Menjadi Raja, Juru Selamat dalam kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati saudara. Di kursi saudara, saudara sudah terima anggur dan roti perjamuan. Dan juga yang di rumah. Mari saya ajak saudara yang di rumah untuk menerima anggur perjamuan ini. Roti perjamuan. Saudara, kita akan melakukan ini
bukan hanya ritual biasa, tapi sewaktu kita melakukan, mari kita renungkan, kita ingat karya salib itu. Kita renungkan betapa menderitanya Tuhan kita ya, Yesus Kristus. Sewaktu ia dianiaya, disiksa, bahkan mukanya remuk saudara, badannya hancur karena siksaan itu. Sesungguhnya sewaktu dia tersiksa itu, dia sedang menanggung penyakit kita, dia sedang menanggung penderitaan kita. Mari kita ingat peristiwa itu dan biar ada ucapan syukur dari dalam hati kita. Firman Tuhan, kembali saya baca di dalam ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Peristiwa salib ini menjadi tanda. Perjamuan ini menjadi tanda covenant kita dengan Tuhan. Saya mengundang saudara bangkit berdiri untuk kita melakukan perjamuan ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan di Yesaya 53, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa dengan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan kami menjadi sembuh Tuhan. Kami
Kami percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib Tuhan, dan Engkau sudah menanggungnya Tuhan, dan kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu kami dilayakkan, dengan darah-Mu kami diterima, Amin. dengan darah-Mu kami Amin. disembuhkan, dengan darah-Mu kami disucikan, dengan darah-Mu kami dilayakkan Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa, terima kasih oleh darah-Mu yang tercurah Tuhan. Amin. Amin. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama anggur perjamuan ini. Amin. Yes. Kita nyanyikan bersama-sama. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Seated on the throne. seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Katakan lagi, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari jemaat angkat tanganmu dan pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, damai sejahtera yang senantiasa melimpah dalam kehidupan jemaat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat, kesejahteraan, melimpah, penyertaan Roh Kudus selama-lamanya sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, amin.